Izin, komandan. Tadi kalau saya lihat sempat ada ini juga ya, ada pemeragaan K9 juga ya. Ya betul, ada latihan. K9 penjinak bom juga atau yang untuk khusus bom juga atau bukan, komandan? Oh ya, itu tadi unit SAR Pak, dari K9 SAR, fungsinya dari Yusar Pak. Kalau boleh tahu itu K9-nya sama seperti K9 Arko tadi apa beda tugas, komandan? Yang tadi kita lakukan adalah pelatihan. Dalam hal ini pelatihan Yusar. Jenis anjingnya adalah Malinois. Umurnya sekitar 4 tahun. Ada pawangnya, ada brigazona. Itu adalah tiap hari kita lakukan dalam rutinitas kita untuk latihan, untuk persiapkan waktu-waktu kita terjun ke lapangan kebencana. Nah, jadi tadi Yusar itu melakukan pelacakan, mencari orang atau korban diperkirakan masih hidup yang tertimpa dengan material-material bangunan yang ya asumsinya adalah gempa perkotaan. Jadi kita isukan tadi adalah reruntuhan bangunan, ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan juga kalau boleh tahu SAR sendiri K9-nya apa ada subditnya lagi atau ada dibagi lagi di dalam SAR itu atau memang K9 untuk SAR tok aja, komandan? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi dalam SAR itu ada dua fungsi, tetap satu unit. Jadi ada fungsi kadaver. Kadaver itu K9-nya mencari jenazah korban bencana yang sudah meninggal. Kemudian Yusar adalah untuk korban yang tertimpa reruntuhan diperkirakan indikasikan masih hidup. Jadi kadaver dengan Yusar. Ya. Untuk melatihnya sendiri, apakah ada trik khusus untuk para K9 yang dijalani oleh K9 itu, maksud saya, untuk menjadi seekor kadaver ataupun Yusar seperti itu, komandan? Jadi emang ada trik, dengan ada cara yang tersendiri kita untuk melatih anjing ini. Kita menentukan kadaver atau Yusar. Jadi kita lihat K9-nya dulu. Ini bisa dijadikan Yusar atau kadaver. Jadi kalau Yusar berarti kita harus pakai orang dulu, pawang dulu pertama kita latihan untuk mencari pawangnya. Untuk kadaver kita buat dari mainan, jadi namanya dummy atau kong. Kong itu bentuk bola. Kita ikat bahannya di dekat bola tersebut. Untuk supaya dia menggigit, jadi aroma dari kadaver ini tercium terus menerus. Akhirnya dia terhafal. Jadi saat kita memberikan latihan, dia akan mencari bau itu. Jadi di kekirannya K9 ini bukan mainan, bukan barang itu saya cari, bukan jenis lain tapi mainan. Jadi saat ketemu jenazah atau korban, saya dapat mainan. Nah, seperti itu. Untuk menjadi seekor kadaver atau Yusar tadi, itu apakah kalau dari anjingnya sendiri ada, maksudnya sikap-sikapnya apakah ada yang agresif atau mungkin yang lebih kalem dan lain sebagainya gitu? Ada sifat khususnya nggak untuk? Intinya yang K9 yang mau kita jadikan anjing polisi dalam hal ini khususnya SAR ataupun di sini dinamakannya pelacak khusus atau deteksi khusus, itu ada tiga fungsi, 3 unit di sini. Khusus SAR aja kita bicarakan, dia itu kita cari anjing yang pertama mau mainan. Nah, jadi dari dasar mainan ini kita tentukan anjing mau kemana. Jadi kalau dia sudah tahu mainan ini, dia akan mencari mainan ini kemanapun dia. Yang disenangin ini akan dicari sama dia. Jadi intinya pas saat kita latihan, yang dicari mainannya ini. Kurang lebih jadi memang tidak ada kayak mungkin sifat khusus untuk menjadi Yusar ataupun kadaver, tapi paling tidak mereka mau dulu, maksudnya tahu dulu mau mencari mainan dan lain sebagainya. Ya jadi nanti setelah perjalanan
kita untuk seleksinya, baru kita bisa menentukan K9 A kemana, K9 B kemana. Tergantung kita kajian dengan sesama dengan instruktur atau pelatihan di lapangan, sama dengan pawangnya. Ini kita mau arahkan kemana. Oh, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau misalkan untuk anjing-anjing dari SAR sendiri, apa dari di Polsatwa sendiri memang sudah mengurus dari kecil atau memang pada saat sudah besar dia? Ya, kebetulan kita dari dinas sudah dianggarkan untuk kita belanja untuk mengambil anjing dari luar. Kebetulan negara tujuan Nederland, Belanda ada. Kita ngambil ke Belanda, kemudian kita berangkat ke sana, kita seleksi. Kemudian kita dikirim ke sini untuk kita latih di sini. Dan kalau boleh tahu tadi anjingnya yang tadi memang sudah banyak melakukan operasi mungkin, Komandan? Oh ya, betul. Ini kebetulan anjing tahun 2022, pengadaan tahun 2022. Jadi kita dari 2022 sampai dengan 2024 ini kita ada beberapa operasi ya. Ada sekitar 3 apa 2. Jadi Natuna, Banjarnegara dengan kalau tidak salah Gunung Meletus di Semeru di Jawa Timur. Dari pengalaman dianya sendiri untuk terjun ke lapangan maksudnya, itu apakah sudah disiapkan untuk di medan segala medan? Jadi setiap pelatihan itu tidak kita perkenalkan segala media. Bahan utamanya namanya kalau di kadaver itu namanya ampul atau posido, itu tiran bau jenazah menyerupai ya. Itu atau kalau di manusia biasanya yusar kita pakai napas kita sendiri. Jadi ada pelaku, ada pawangnya dan ada tim pelatihnya. Nah, nanti setiap perkembangan kita latih kan kita kaji. Ada peningkatan atau ada stake atau kita ulang. Jadi seperti kemudian setiap terjun ke lapangan pawangnya sudah disiapkan, mental segala pelatihan sudah disiapkan. Dia sudah siap menjadi pawang, sudah siap. Jadi setiap pelatihan anjing kita kenakan di segala macam tanah, pasir, berlumpur, lumpur berair, tanah longsoran. Nah, cuma masalahnya sekarang untuk di Polsatwa ini kita masalah lahan. Lahan untuk kita latihan. Jadi kita mengedukasi sendiri seperti apa sih latihan itu. Memang sangat minim, tetapi itulah tantangan bagi kita pawang. Karena kita melatih sebuah binatang hidup ini berbeda dengan manusia. Tapi alhamdulillah saya bangga. Istilahnya itu ciptaan Tuhan yang bisa kita jadikan kepentingan manusia. Manusia dan juga bisa menolong serta membantu manusia untuk membantu manusia lainnya ya, Komandan. Dan juga tadi terakhir Komandan, tadi kan sempat saya sudah ke K9 pelacak bom. Habis itu tadi sudah bertemu K9 yang memang dikhususkan untuk SAR ya, pencarian korban ataupun mayat yang sudah tidak bernyawa. Dan kalau boleh tahu ada apa lagi Komandan K9-nya itu? Di sini tuh ada beberapa unit di dalam di bawah dua subden pelacak umum dan subden kelas khusus. Jadi umum ini ada 2, Dalmas dan pelacak kriminal atau kita dikenal pelacak umum. Kalau subden khusus ada 3, bahan peledak, pelacak deteksi bahan peledak, deteksi narkoba dan deteksi SAR. Saya sempat melihat juga ada sedikit peragaan juga tadi dari K9 yang sudah beraksi di sini. Kira-kira kalau boleh tahu itu masih dari K9 SAR atau mungkin beda ini lagi Komandan, atau beda satu lain Komandan? Kebetulan kami ini dari pelacak umum ya, kualifikasi kita pelacak umum, pelacak kriminal. Nah, kenapa disebut pelacak umum? Karena memang ruang lingkup kerja kita lebih luas ya. Jadi memang tugas kita adalah melaksanakan pelacakan, mencari jejak pelaku ya. Begitu ketemu sampai sasaran, anjing kita akan menunjukkan reaksi seperti menggonggong. Ada juga reaksinya dengan ekor yang kipas-kipas ya. Nah, begitu ketemu kayak tadi mungkin Bapak sendiri saksikan,
Begitu ketemu pelaku segera diamankan oleh pelindung, ya dikawal. Itu di tengah jalan ternyata pelaku ini melakukan perlawanan, sehingga peran anjing kita akan kita lebih utama sampai melaksanakan penangkapan. Kalau untuk canine pelacak sendiri, apakah itu ada terbagi lagi atau mungkin hanya khusus di canine pelacak aja, atau mungkin dia masih punya subdit lagi Komandan? Di unit pelacak umum itu sebenarnya ada dua, ya, pelacak umum, kriminal, dan dalmas, ya. Dalmas di sini perannya adalah untuk melaksanakan penanganan huru-hara, penanganan massa, ya. Dan jenis anjingnya pun misalnya ada yang berbeda, ya. Yang mungkin karakternya juga anjing-anjing lebih keras, ya. Yang mampu dia melaksanakan penangkapan, mengalu massa, itu tugas dalmas. Yang lain kita adalah melaksanakan pelacakan, seperti contohnya kasus pembunuhan, pencurian, perampokan, yaitu berbagai macam kasus kriminal yang lain. Lebih seperti itu. Dan kalau boleh tahu dari Dit Polsatwa sendiri untuk anjing pelacakan itu kira-kira sekarang ada berapa ekor atau personel? Jumlah, ya, kalau untuk di unit pelacak umum kita ada 20 ekor K9 dibagi dua, yaitu anjing dalmas dan anjing pelacak umum kriminal. Jumlahnya kalau untuk operasionalnya sekarang Caum kriminal ini 7 ekor K9, ya. Sisanya ada di dalmas dan ada juga yang masih latihan. Betul. Dan untuk pelatihannya sendiri dari pelacak umum serta dalmas itu pasti apakah ada teknik tersendirinya dibandingkan, maksudnya tidak sama seperti yang lain-lain gitu Komandan? Betul sekali. Jadi kalau untuk pelacak umum ini memang tahapan melatihnya lebih rumit, ya, daripada anjing-anjing unit lain, ya, seperti handa atau narkotik, ya. Karena kita mengenalkan bau manusia. Nah, pelacak umum ini bau manusia yang kita kenalkan. Jadi setiap orang punya bau khas, bau karakter dan khas masing-masing, Pak. Gitu. Jadi memang untuk di latihannya kayak misalkan contoh tadi kan saya sempat lihat pemeragaannya juga itu ada barang dari tersangkanya yang jatuh, itu langsung dikasih ke anjingnya supaya dia mengingat baunya, ya Komandan. Jadi gini, Pak, kalau untuk pelacak umum, awal dari pelacakan itu kita selalu menggunakan namanya titik tolak. Titik tolak itu adalah bekas bau pelaku kejahatan. Ya. Kalau di unit lain, pendeteksi handa itu tanpa menggunakan titik tolak, ya. Nah, makanya namanya dia pendeteksi. Kalau kita ini namanya pelacakan. Jadi menggunakan titik tolak bau dari bekas-bekas pelaku kejahatan.